Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fursan Mahira dari Prodi D3 Kelautan Aceh Selatan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang aspek dari isolasi sosial. Yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan masalah definisi, yaitu ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan interdependen. Setelah itu kita masuk ke tahap wawancara. Yang pertama, tanyakan bagaimana perasaan Anda saat berinteraksi dengan orang lain. Kita tanyakan kepada pasien bagaimana perasaannya jika berinteraksi dengan orang lain, apakah dia merasa gelisah ataupun senang. Yang kedua, apakah ada perasaan tidak aman. Kita tanyakan kepada pasiennya apakah ada perasaannya yang kurang nyaman ataupun mengingat hal sesuatu yang membuat dia tidak nyaman ataupun gelisah. Dan yang ketiga yaitu tanyakan bagaimana pendapat Anda terhadap orang-orang di sekitar, keluarga atau tetangga. Mungkin beliau ataupun pasien ada masalah dengan keluarga, kita tanyakan apa masalahnya dengan keluarga. Yang keempat, apakah Anda mempunyai anggota keluarga atau teman terdekat? Bila punya, siapa anggota keluarga dan teman dekatnya itu? Dan yang kelima, adakah anggota keluarga atau teman yang tidak dekat dengan Anda? Bila punya, siapa anggota keluarga dan teman yang tidak dekatnya tersebut? Dan yang terakhir atau yang keenam, apa yang membuat Anda tidak dekat dengan orang tersebut? Tanyakan, mungkin pasien dengan temannya itu mungkin ada mengalami masalah, dan kita biasakan pasien untuk bercerita tentang masalahnya tersebut. Selanjutnya itu ada faktor predisposisi. Yang pertama yaitu faktor biologis, yaitu yang pertama faktor herediter, dan yang kedua riwayat penyakit atau trauma kepala. Yang ketiga riwayat penggunaan nafza. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Yang pertama, pengalaman negatif pasien terhadap gambaran diri, ketidakjelasan atau berlebihnya peran yang dimiliki. Dan yang ketiga, kegagalan dalam mencapai harapan atau cita-cita. Yang keempat, krisis identitas dan kurangnya penghargaan baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Dan yang ketiga yaitu faktor sosial budaya, yaitu sosial ekonomi rendah. Yang pertama, riwayat penolakan lingkungan pada usia perkembangan anak. Yang kedua, tingkat pendidikan rendah. Dan yang ketiga, kegagalan dalam hubungan sosial, meliputi perceraian dan hidup sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada stresor presipitasi, ataupun dengan kata lain yaitu penyebab dari gangguan isolasi sosial. Yang pertama, isolasi sosial bisa disebabkan oleh riwayat penyakit infeksi. Yang kedua, penyakit kronis atau kelainan struktur otak. Dan yang ketiga, kekerasan dalam keluarga. Yang keempat, kegagalan dalam hidup. Hal ini juga dapat mengakibatkan gangguan pada seseorang. Yang kelima yaitu kemiskinan. Dan yang keenam, adanya aturan atau tuntutan di keluarga atau masyarakat yang sering tidak sesuai dengan pasien. Dan yang terakhir, ada konflik antar masyarakat. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala pada pasien penderita gangguan isolasi sosial. Yang pertama yaitu data subjektif. Data subjektif yaitu meliputi yang pertama, merasa ingin sendirian. Pasien biasanya tidak mau diganggu ataupun ingin merasa sendirian, tidak butuh orang lain. Yang kedua yaitu merasa tidak aman di tempat umum. Kebanyakan pasien dengan gangguan isolasi sosial biasanya tidak suka dengan keramaian, dia ingin menyendiri dan tidak ada gangguan yang lain. Yang ketiga yaitu merasa berbeda dengan orang lain. Yang keempat, merasa asyik dengan pikiran sendiri. Dan yang kelima, merasa tidak mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu faktor objektif. Yang pertama yaitu menarik diri. Yang kedua, tidak berminat atau menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan.
Yang ketiga, efek datar. Yang keempat, efek sedih. Dan yang kelima, menunjukkan permusuhan. Yang keenam, tindakan tidak berarti. Yang ketujuh, tidak ada kontak mata. Dan yang terakhir, tidak bergairah atau lesu. Selanjutnya yaitu tindakan keperawatan pada pasien. Yang saya ingin menjelaskan SP dari pelaksanaan askep isolasi sosial, yaitu SP pertama yaitu mengidentifikasi penyebab isolasi sosial, siapa yang serumah, siapa yang dekat dengan pasien dan yang tidak dekat dengan pasien, dan apa penyebabnya. Yang kedua yaitu keuntungan punya teman dan bercakap-cakap. Yang ketiga, kerugian tidak punya teman dan tidak bercakap-cakap. Yang keempat, latih cara bercakap-cakap dengan anggota keluarga dalam satu kegiatan harian. Dan yang kelima, masukkan dalam jadwal untuk kegiatan harian. SP yang kedua yaitu evaluasi kegiatan bercakap-cakap. Dan dalam komunikasi tersebut, sesekali perawat harus memberikan pujian kepada pasiennya untuk membuat pasiennya merasa nyaman ataupun lebih baik. Yang kedua, latih cara bercakap-cakap dengan dua orang lain dalam dua kegiatan harian. Yang ketiga, memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan bercakap-cakap dengan orang kedua ataupun ketiga, tetangga atau tamu, ataupun saat melakukan kegiatan harian. Selanjutnya yaitu SP3. Yang pertama yaitu mengevaluasi kegiatan bercakap-cakap saat melakukan kegiatan harian, dan jangan lupa beri pujian sekali untuk membuat pasien ini menjadi lebih gairah ataupun merasa nyaman. Nah, yang kedua yaitu latih cara bercakap-cakap sebanyak 4 atau 5 orang dalam 2 kegiatan harian. Dan yang ketiga, memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan bercakap-cakap dengan 4 atau 5 orang saat melakukan 4 kegiatan harian. Dan yang keempat ataupun SP4 yang pertama yaitu evaluasi kegiatan bercakap-cakap saat melakukan 4 kegiatan harian. Dan jangan lupa disusuli dengan berikan pujian untuk membuat pasien dengan gangguan isolasi sosial merasa nyaman dan tidak gelisah. Yang kedua, latih cara bercakap-cakap dalam kegiatan sosial, ataupun bisa jadi dengan mengajak dia berbelanja ke warung, meminta sesuatu, ataupun menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga, memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan bercakap-cakap dengan lebih dari 5 orang ataupun orang baru saat melakukan kegiatan harian atau kegiatan sosialisasi. Sekian dari edukasi pada pasien gangguan isolasi sosial. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.